Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Faranina Yulian dalam mata kuliah Analisa Vektor. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis dan bidang atau persamaan bidang dan ruang yang dituliskan dalam silabus. Pertama-tama adalah persamaan garis. Bagaimana menentukan persamaan garis L yang melalui titik P dalam kurung x0, y0, z0 yang sejajar suatu vektor V. Misalkan Q dalam kurung x, y, z adalah sembarang titik pada L. Misalkan R0 dan R adalah vektor-vektor posisi dari P dan Q. Jika A adalah vektor representasi PQ, lihat gambar di samping gambar ini. Hukum penjumlahan vektor memberikan R sama dengan R0 tambah A. Karena vektor A dan V sejajar, ini ya, A dan V sejajar, maka terdapat T sehingga A sama dengan T kali V. Sehingga R sama dengan R0 tambah T kali V. Nah, ini disebut dengan persamaan vektor dari garis. Jika V sama dengan vektor A, B, C, dan R sama dengan X, Y, Z, dan R0 sama dengan X0, Y0, Z0, maka persamaan di atas memberikan X sama dengan X0 tambah TA, Y sama dengan Y0 tambah TB, Z sama dengan Z0 tambah TC, yang disebut persamaan parametrik dari garis melalui titik P dalam kurung X0, Y0, Z0 dengan bilangan arah V sama dengan A, B, C. Dengan menyelesaikan T dari persamaan parametrik, memberikan X kurangi X0 dibagi A sama dengan Y kurangi Y0 dibagi B sama dengan Z dikurangi Z0 dibagi C, yang disebut persamaan simetri dari garis melalui titik P dalam kurung X0, Y0, Z0 dengan bilangan arah V sama dengan A, B, C. Selanjutnya adalah persamaan bidang. Sebuah bidang di ruang ditentukan oleh sebuah titik P dalam kurung X0, Y0, Z0. Dan sebuah vektor N yang tegak lurus terhadap bidang itu disebut dengan vektor normal. Misalkan vektor Q dalam kurung X, Y, Z adalah sembarang titik pada bidang. Misalkan R0 dan R adalah vektor-vektor posisi dari P dan Q. Vektor R kurangi R0 dinyatakan oleh vektor PQ. Vektor normal N tegak lurus terhadap setiap vektor pada bidang, khususnya R kurangi R0, sehingga N kali R kurangi R0 sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan vektor dari bidang. Jika N sama dengan A, B, C, jika N sama dengan A, B, C, dan R sama dengan X, Y, Z, dan R0 sama dengan X0, Y0, dan Z0, maka persamaan di atas menjadi A dalam kurung X kurangi X0 tambah B kali Y kurangi Y0 tambah C kali Z kurangi Z0 sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan skalar dari bidang yang melalui titik P dalam kurung X0, Y0, Z0. Dengan vektor normal N sama dengan A, B, C. Persamaan di atas dapat dituliskan sebagai persamaan linier, yaitu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Misalkan P0 dalam kurung X0, Y0, Z0 adalah titik-titik sembarang di bidang dan B adalah vektor yang bersesuaian dengan
P0, P1. Maka besar dari B, panjang B ini adalah X1 kurangi X0, Y1 kurangi Y0, Z1 kurangi Z0. Jarak D besar dari P1 ke bidang sama dengan nilai mutlak dari proyeksi skala B pada vektor normal N. D sama dengan nilai mutlak dari komponen B sama dengan nilai mutlak dari N kali B dibagi nilai mutlak N, atau sama dengan nilai mutlak dari A dalam kurung X1 kurangi X0 tambah B kali Y1 kurangi Y0 tambah C kali Z1 kurangi Z0 dibagi dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, atau bila disederhanakan menjadi nilai mutlak dari A X1 tambah B Y1 tambah C Z1 kurangi AX0 tambah BY0 tambah CZ0 dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, setelah penjelasan dari materi persamaan garis dan juga persamaan bidang, silahkan kerjakan latihannya. Di sini ada kurang lebih 10 soal. Ya, silahkan dikerjakan di buku latihan, kemudian difoto dan diunggah pada e-learning Anda masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa dibahas di WhatsApp grup maupun pada grup diskusi yang ada dalam e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.